Ini teman-teman, kita coba ke sini. Saya mampir ke sini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Mamat Blusuan. Hari ini teman-teman, saya ada di pinggiran rel kereta api yang ada di Mojokerto. Nah ini kalau ke kanan itu ke Mojokerto, kalau ke kiri itu ke arah Surabaya. Nah ini ada makam yang unik teman-teman di sini karena berada di pinggir rel kereta api. Nah bagaimana kondisi makamnya dan juga ceritanya nanti seperti apa? Ayo kita lihat sama-sama teman-teman ya. Jadi kita lewat sana aja mas, kau mas. Kita lihat. Ini mas kau. Kita lihat sama-sama teman-teman. Ini rel kereta api ya, double track sudah dibangun pemerintah tahun lalu, sudah aktif. Dulu nggak ada aksesnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sawah. Duh kondisinya gerimis di sini. Ini ada jalan warga ke sawah yang sana ya. Nah ini kereta api teman-teman, rel kereta api. Kalau ke sana ke Mojokerto, ke Jombang, Madiun. Kalau ke sana ke arah Surabaya dan seterusnya ya pokoknya. Nah ini teman-teman, kita coba ke sini. Rel kereta apinya ini yang lama, rel kereta api lama. Itu yang baru di sana, double track jalur ganda ya. Nah ini teman-teman, di sini juga pohonnya sudah rimbun kayak begini. Ini cukup misterius ya teman-teman di sini ya, cukup misterius. Ini karena musim hujan, anginnya, airnya penuh kayak begini ya. Kalau kemarau nggak ada airnya. Coba kita lihat melangkah ke sini teman-teman. Nah ini tanahnya kereta api jadi dipagar kayak begini. Itu teman-teman, di sana itu makamnya ya. Coba kita mendekat ke sana. Wush. Mendekat teman-teman. Nah ini untuk sampai ke sana kita jalan sawah ya. Sini teman-teman, satu setapak ini aja. Lihat jalan. Ini sepertinya ada bekas makanan petani. Yuk kita ke sana teman-teman. Ini permisi, assalamualaikum ya ahli kubur. Saya mampir ke sini untuk silaturahmi dan mendoakan ahli kubur yang ada di sini. Semoga amal perbuatan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hai teman-teman, sambil nunggu rekan-rekan saya yang di belakang, kita masuknya sama-sama biar enak nanti ya seperti apa. Nah ini dulu nggak dipagar gini teman-teman. Saya tahun lalu ke sini nggak dipagar. Ini dipagar teman-teman. Tahun ini ya. Coba kita lewat yang sana teman-teman. Karena ini becek kayak begini teman-teman. Ledok teman-teman. Assalamualaikum mbah. Assalamualaikum. Ini teman-teman makamnya. Jadi di sini banyak yang membuat ucok bakal kayak begini ya. Ini dibungkus takir kayak begitu. Kalau orang Jawa mengatakan ini sesajiannya seperti ini. Terus di sini makamnya panjang teman-teman ya.
cukup panjang. Itu juga ada nasi teman-teman di sini. Ini kayaknya bebek atau ayam ya ini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi makamnya sama kayak makam muslim, mujurnya ke selatan sama ke utara. Lah di situ samping situ sudah kereta teman-teman, sudah rel kereta api. Nah ini saya tadi sudah dapat bisikan dari warga mengenai kisahnya seperti apa ya. Kita lihat sama-sama teman-teman nanti. Teman-teman jadi dekat rel kereta api di sini ya. Ini rel kereta api di sini. Jadi sekitar 10 meter atau 7 meter ya. Itu sudah makam Mbah Tanda ini teman-teman. Jadi menurut warga Mbah Tanda ini itu dimakamkan di sini karena sakit ya dulu. Era-era zaman Belanda sebelum ada rel kereta api kalau nggak salah ya. Nah, jadi warga itu menuturkan bahwa dulu di sini itu sempat ditembok teman-teman, ditembok tapi temboknya itu roboh ya, nggak tahu kenapa. Terus dikasih cungkup juga roboh kayak begitu, jadi nggak bertahan lama. Akhirnya warga hanya memberikan ini menanam pohon ya di sini ya untuk teduh, dibuat berteduh makam ini teman-teman. Coba kita lihat sama-sama teman-teman dari dekat. Nah ini memang dibangun oleh warga kayak begini teman-teman ya. Dibangun kayak menyerupai makam, tapi di sini teman-teman dikasih bunga kayak begini, layaknya makam pada umumnya teman-teman. Dan juga ada sesajian seperti ini ya. Ini kepercayaan orang Jawa memang begitu teman-teman. Terus di sini juga ada batu khasnya Majapahit ya. Ini ukurannya gede banget teman-teman, ini nggak pada umumnya. Ini juga batanya besar, tapi dicampur teman-teman. Ini modern ini karena ada semen. Tapi yang ini lama ini apa? Bata besar ini ya teman-teman. Nggak ada literasi yang menunjukkan di sini ada tulisan atau apa, nggak ada teman-teman. Tapi ini hanya penuturan warga ya, penuturan warga teman-teman. Di sini juga banyak ucok bakalnya di sini ya, banyak. Nah kalau kita lihat ini pohonnya, ini pohon cukup rindang teman-teman ya, pohon rindang. Entah ini ditanami atau tumbuh dengan sendirinya, saya kurang tahu. Yang pasti sepertinya ini akarnya kayak begini, sudah merambat ke sana kemari teman-teman ya, menjalar ke sana kemari. Dan ini cukup lama ini pohon ini ya teman-teman. Mungkin dulu teman-teman ya, mungkin sebelum ada rel kereta teman-teman ya. Ini kan rel keretanya kan kalau ke sana menuju Mojokerto, Jombang, sampai Madiun, sampai Jogja, Jakarta ke sana ya teman-teman. Jadi mungkin dulu sindennya itu dari kota ke kota ya, dari sana. Entah mengarah ke Sidoarjo atau Surabaya kan ke sana. Nah di situ tuh sudah Sungai Berantas. Akhirnya Mbah Sinden itu atau Mbah Tanda ini sakit ya, sakit oleh warga, dimakamkan di makam ini teman-teman, di tanah ini, lahan ini teman-teman ya. Nah kayak begitu ceritanya, versi warga seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, makam Tanda di belakang ini adalah makam misterius ya sebenarnya ya, karena menurut warga sini itu dulu sekitar tahun 1800-an ya, 1800 mungkin dulu belum ada rel kereta api ya. Nah itu ada salah satu tanda, kalau orang Jawa Timur mengatakan tanda, kalau orang Jawa Barat mungkin ronggeng atau sinden ya, seperti itu. Kalau dulu kan dari kampung ke kampung gitu ya, dari kampung ke kampung gitu, hijrah gitu ya. Nah kebetulan waktu itu konon beliaunya ini sakit dan akhirnya tutup usia di desa ini ya. Di desa ini akhirnya dimakamkan oleh warga di sini teman-teman. Itu informasi yang saya dapat seperti itu. Nah sampai saat ini pun makamnya masih dipelihara oleh
atau masih terawat ya oleh warga sini, seperti itu ya. Nah, makam ini teman-teman itu disebut makam tanda ya, makam Mbah Tanda seperti itu. Hari-hari tertentu banyak yang kesini untuk ziarah ya, ziarah kesini hari tertentu. Kan bisa dilihat tadi ya, banyak apa namanya, sesajen ya yang ditaruh warga di sini teman-teman. Ini teman-teman kalau kita lihat sama-sama, ini tanahnya memang tanah lapang nggak begini ya. Ini pabrik ini baru teman-teman, gudang. Jadi lokasinya ada di sini makamnya. Ini tepat di pinggiran sawah kayak begini. Dan ini semak belukar ini sudah nggak dipakai teman-teman. Ini sudah kayak nggak bisa ditanami gitu loh ya. Entah ini kutukan atau apa saya nggak tahu. Yang pasti nggak ditanami. Nah, kita ke sana teman-teman. Assalamualaikum Mbak. Saya pamit dulu. Jadi ini teman-teman, ini kan kereta api ya. Ini rel kereta api. Keretanya lewat ini teman-teman ke arah Surabaya. Jadi makamnya itu ada di sana teman-teman, makamnya. Ya. Jadi konon ini nggak bisa dipindah makamnya ya. Ya mau gimana lagi, memang sudah dimakamkan di sana teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bersyukur teman-teman, nikmati hidup ini. Tentu saja jangan lupa jaga kesehatan dan beribadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.